Kalimantan Selatan ini sudah menjadi pasar peredaran gelap narkoba ini, khususnya sabu ya. Yang bagus sama yang jelek dicampur. Iya, emang perintah 900 gram, yang jelek 1 on. Banjarmasin merupakan pusatnya, pusat pintu masuk tempat penyimpanan besar atau istilahnya gudang. Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kalimantan Selatan masuk dalam 9 besar provinsi rawan narkoba. Tercatat sebanyak 57.723 kasus penyalahgunaan narkotika terjadi selama 4 tahun terakhir sejak 2019 hingga pertengahan tahun 2023 ini. Jumlah kasus tersebut membawa kami ke Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi tertinggi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sudah menganalisa sedemikian rupa bahwasannya Kalimantan Selatan ini sudah menjadi pasar peredaran gelap narkoba ini, khususnya sabu ya, sabu. Beberapa pekan lalu, sebuah gudang penyimpanan narkoba berhasil diungkap Polda Kalimantan Selatan. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Sudah kami petakan ada 3 jaringan yang besar yang masuk ke Kalimantan Selatan. Ya ada jaringan yang termasuk yang tadi yang 35 kilo. Iya, kalau 35 kilo ini kan yang dari luar itu. Dari Malaysia? Ya, dari alirannya dari Malaysia, kemudian juga masuk ke Jawa Timur, kemudian dari Jawa Timur masuk ke Kalimantan Selatan. Kalau yang 10 kilo ini dari Kalimantan Timur dia masuknya ya, masuk ke Kalimantan Selatan. Ada lagi satu jaringan dari Sumatera Utara, Medan. Secara eksklusif, kami mendapatkan rekaman video detik-detik saat Polda Kalimantan Selatan membongkar 2 jaringan besar pengedar narkoba. Pagi itu, sebuah transaksi narkoba di Jalan Veteran Banjarmasin berhasil digagalkan tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Dari TKP, polisi mengamankan 2 orang kurir dan 4 paket sabu seberat 3,2 kg. Kita mendapatkan informasi bahwa ada jaringan internasional peredaran narkoba itu masuk ke Kalimantan Selatan. Dan pada saat di Jalan Veteran di Banjarmasin, kami temukan ada suatu transaksi narkoba 2 orang. Dari hasil interogasi di TKP, diketahui bahwa pelaku mendapatkan sabu dari sebuah gudang penyimpanan. Tak menunggu lama, anggota Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan kemudian berangkat menuju ke lokasi. Rumah yang berada di Komplek Melati Banjarmasin ini diduga kuat adalah gudang penyimpanan sabu. Bukan, Pak. Bukan. Saat tiba di lokasi, tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan kemudian mencoba masuk ke dalam rumah dan bertemu seorang wanita yang diduga adalah istri pelaku. Polisi, buka! Buka cepat. Kalau kamu nggak buka, buka dulu. Kalau buka dulu. Buka cepat. Iya buka dulu. Setelah pintu rumah dibuka, polisi kemudian masuk dan segera memeriksa seluruh rumah. Aman. Saat mengecek ke kamar di lantai 2, tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menemukan sejumlah sabu siap edar. Luar biasa. Kami langsung bergerak ke sana, ke tempat rumah yang ditempati oleh si Jenny tersebut, dan kami temukan ada beberapa sabu yang sudah siap edar, kemudian sabu yang hasil kombinasi siap
edarkan juga, dan kami temukan di situ sabu seberat 32 kg. Di rumah yang digunakan sebagai gudang penyimpanan sabu ini, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menemukan sabu dalam kondisi berbeda-beda. Ada yang masih terbungkus rapi dengan packing bungkus kopi, ada yang dibungkus plastik transparan, dan ada juga sabu yang ditemukan dalam kondisi terbuka di atas lantai. Ada dugaan bahwa pelaku mencampur sabu sebelum diedarkan. Jadi modusnya pelaku ini antara barang yang bagus dengan yang kurang bagus menurut pelaku itu dikombin, sehingga menjadikan barang itu yang jelek terangkat menjadi barang yang bagus. Itu modus daripada pelaku ini. Dia menjualkan partai besar, hitungannya di atas 1 kilo ke atas. Dari rumah ini, Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil menyita 32 kg sabu dan beberapa barang bukti lain seperti timbangan. Lalu berapa banyak sabu yang dimiliki pelaku? Berapa kilo nih kamu punya kamu untuk itu? Ada 30 kilo lah semuanya. Berapa untukmu berapa? 30 lebih. Sama ini. Sudah siap kirim nih. 30-an lebih. Pakai nih. Lalu, siapa para pelaku ini? 2 orang tersangka ini bukan warga dari Kalimantan Selatan. Dia direkrut dari wilayah Jawa Timur untuk melakukan peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Selatan ini. Kalimantan Selatan ini sudah menjadi pasar peredaran gelap narkoba ini, khususnya sabu. Yang bagus sama yang jelek dicampur. 900 gram, yang jelek 1 on. Banjarmasin merupakan pusat pintu masuk tempat penyimpanan besar atau istilahnya gudang. Tak berpuas diri dari pengungkapan gudang penyimpanan narkoba di Banjarmasin, polisi kemudian melakukan pengembangan kasus. Polisi kemudian menangkap seorang kurir di Jalan MT Haryono, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari tangan pelaku, polisi mendapati 4 paket sabu dengan berat 400 gram. Dia itu merupakan kurir juga antar provinsi, tapi melalui jalur Kaltim ke Kalsel. Kami olah, kami mapping untuk jalur-jalurnya, dan alhamdulillah juga pada suatu waktu kita dapat mendapat info yang akurat, kita buntutin, kemudian kita upaya paksa. Yang pertama itu di daerah Kertak Baru. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa pelaku masih menyimpan sabu di tempat lain. Tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan kemudian bergegas ke lokasi penyimpanan sabu yang diketahui berada di Komplek Perumahan Purnama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Kemudian kami kembangkan lagi, kami pelajari dari handphone yang dia miliki, ternyata masih ada tempat penyimpanan yang dimiliki oleh pelaku. Sebelah sini masuk. Itu
Dari keterangan pelaku, dia menyimpan sabu di dalam mobil. Polisi kemudian menggeledah mobil pelaku. Dan inilah detik-detik ketika sabu ditemukan. Ini mau kucing ya? Di sini kan? Di sini. Hah? Sini ya? Ya, saya buka kunci nih. Pakai anu kunci ya? Pakai angkat. Nah, oke. Dari hasil penggeledahan mobil milik pelaku, polisi mendapati beberapa paket sabu siap edar dan juga 4.000 butir ekstasi. Oh, ini sudah babi luar. Nah, Oh, kiloan. ya, nah. Memang mobil double cabin ini sudah kita pantau. Di situ dia menyimpan sabu di bawah jok yang sudah dimodifikasi sehingga kalau misalkan dibuka itu tidak kelihatan. Dan di situ kami temukan ada sabu, kemudian ekstasi. Itu kurang lebih di TKP yang kedua itu 5, sekian kilogram. Dari TKP kedua, polisi kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Dan diketahui masih ada sabu yang disimpan di lokasi lain. Polisi kemudian bergerak ke TKP ketiga yang berada di Komplek Asang Permai Residence, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Hai patroli. Di rumah ini, pelaku kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan sabu yang juga berada di dalam mobil. Ya. Tunggu dulu ya. Tahu di mana kemana? Ada mana ya di bawah. Ada anu kah? Jadi malamnya sudah. Ada. Sudah. Nah, kau ada. Ya, buka oke. Polisi kemudian membongkar jok belakang mobil. Angkat, keluarkan dulu. Dan inilah momen detik-detik saat sabu ditemukan dari dalam mobil. Nah. Pak. Jelas, sampai lihat lah. Sini. Sini, Pak. Jaga malam. Belum, kada kau semua. Ya makanya tunggu-tungguan. Satu. Nah, kontak bur. Nah, ini Pak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada anu Pak. 7, 8, 5. 11. Kami olah lagi di dalam handphonenya, ternyata masih ada lagi satu rumah di daerah kilometer 12. Itu ada rumah juga, ada mobil double cabin juga, sama seperti yang di TKP yang kedua tadi. Kami geledah dan sama, modus sama, jadi di bawah jok yang kedua itu dimodifikasi. Dari mobil ini, Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil mengamankan 45 paket sabu. Untuk totalnya yang pertama 35 kilo sekian, 35 kilo sekian gram. Kemudian yang kedua 10 kilo setengah gram, jadi kurang lebih 45 kilo sekian. Kalimantan Selatan ini sudah menjadi pasar peredaran gelap narkoba ini, khususnya sabu ya. Yang bagus sama yang jelek dicampur. Iya, emang perintah
900 gram, yang jelek 1 on. Banjarmasin merupakan pusatnya, pusat pintu masuk tempat penyimpanan besar atau istilahnya gudang. Jadi jaringan narkoba ini sangat rapi ya, maksudnya gini, transaksi mereka itu kadang-kadang istilah di Banjar namanya meranjo. Meranjo itu menempatkan suatu barang di suatu titik, kemudian ditinggal, kemudian disampaikan ke yang mau ngambil bahwa barang itu sudah siap di suatu titik, tinggal ngambil, jadi tidak akan mengenal. Juga menjaga gudang sabu sekaligus peracik, menjelaskan tugasnya dalam jaringan narkoba. Yang bagus sama yang jelek dicampur. Oh, jadi ada 2 jenis sabu di gudang. Iya. Jadi memang tugas Mas mencampur atau memang itu perintah atau gimana? Iya, memang perintah. Perintahnya gimana, Mas? Iya, suruh menyampur, yang bagus 900 gram, yang jelek 1 on. Pada bulan pertama kerja, Zainuri mengaku berhasil mengantongi ratusan juta rupiah dari kerja haramnya. Lama atau sampai 5 bulan? Bulan pertama. Bulan pertama 280 juta. Iya. Kemudian Bulan kedua 120 juta. oh, kok turun? Iya, Kemudian bulan ketiga belum sempat. Zainuri, tersangka yang direkrut dari Jawa Timur ini, mengaku terpaksa jadi kurir dan penjaga gudang karena terlilit masalah ekonomi. Terus ditawarin, terus jaga gudang. Terus saya pikir 1 minggu, terus saya iyain, terus saya dikenalin sama si Mojopahit. Terus saya suruh bikin BBM, terus saya bikin BBM, terus saya suruh berangkat ke Banjarmasin. Setelah di Banjarmasin, saya disuruh cari hotel, terus saya suruh cari kontrakan rumah. Setelah itu saya disuruh karena ngambil lalu diberi upah. upahnya biasanya hitungannya gimana? Ntar hitung 100 tuh. 100 juta? Iya. Ya udah kita mikir dulu kan. Kalau dikasih nomornya namanya Supri, lalu kita hubungin. Kini Taufik Helmadani menyesal dan siap menerima konsekuensinya. Ya kalau menyesal pasti ada ya. Nah, apalagi nggak ketemu sama keluarga apa gimana. Penting udah terima aja itu aja. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam hukuman mati. Kita jerat dengan pasal 132 Undang-Undang 35 narkotika itu ada pemufakatan jahat. Disitulah nanti kelihatan kan kerjasamanya siapa berbuat apa dan bertanggung jawab di mana. Kemudian juga ada ancaman 114 ancaman hukuman mati maupun juga 112 ya. Ada ancamannya di situ. Termasuk nanti pengembangan juga ke TPPU-nya ya. Masalah hasil kejahatannya bagaimana? Karena ini kan sudah terbuka ini dengan aliran
dengan rekeningnya itu kan bisa kelihatan alirannya kemana dan dibelikan apa. Ini sekarang lagi masih dalam proses penyelidikan. Melihat ancaman hukuman yang begitu berat, polisi mengimbau agar masyarakat bisa menjaga diri dan tidak tergiur menjadi kacung para bandar narkoba. Dan saya berharap juga masyarakat tidak ada lagi tergoda dengan atau tergiur dengan iming-iming para bandar atau kurir untuk menjajakan narkoba di wilayah Kalimantan Selatan.